Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for money. Halo Pak. Hey. Aduh Pak, mau banyak banget nih harus aku tanyain Pak. Wah, banyak loh. Aduh, Lagi. market kok kayaknya berdarah-darah ini Pak. Iya, betul. Nah Pak, ya nih aku mau nanya nih Pak. Ya. Apakah benar Pak kehancuran dunia kripto ini sudah di depan mata? Wah, ini teori konspirasi dari mana nih? Aduh, gimana ya? Apa gara-gara market kripto lagi drop parah, terus orang ya gitulah ya, isu-isu Iya, banyak ya. betul. Terus orang biasalah ngomong A, B, C, D, E gitu. Jadi Iya. teori konspirasinya luar biasa menurut Betul. saya ya. Kalau saya menjawab ya, pertama jawaban saya adalah I believe in crypto gitu ya. Jadi saya percaya di dunia kripto, saya percaya dengan cryptocurrency ya. Jadi menurut saya kalau kita bicara kehancuran mata itu ya agak lucu ya. Market drop bukan berarti kehancuran gitu ya. Kalau kita lihat mata uang fiat juga pernah mengalami hal yang serupa. Zaman dulu ya, kita bicara mata uang yang paling tua di dunia kan pound sterling. Nah, itu juga pernah mengalami penurunan yang cukup tajam, sampai 90% lebih gitu loh. Nah, belum lagi yang semua industri rata-rata begitu sih. Ya, termasuk kita bilang saham, pernah nggak saham lagi ada di masa-masa yang dia benar-benar orang lepas semua, akhirnya saham berjatuhan, berguguran. Pernah. Semua pernah mengalami itu. Dunia finansial itu pasti pernah mengalami yang namanya jatuh bangun. Pasti. Tidak ada yang up terus-menerus, tidak ada yang down terus-menerus, nggak ada. Even di kripto sekalipun gitu ya. Oke, sekarang memang market lagi drop, ya kan, terus banyak hal yang membuat kripto itu jadi sekarang harganya diturun ya. Ya masalah-masalah yang kayak kemarin yang kasus Luna pemicunya. Belum lagi yang kesininya ya banyak kasus lah. Saya juga nggak bisa jabarin karena saya nggak terlalu teliti banget di dalam seperti itu. Cuman yang satu hal yang perlu kita tahu itu adalah tidak mungkin selamanya market itu turun dan turun. Nggak ada cerita market always drop begitu, nggak ada. Ya, ada waktunya nanti akan up gitu. Cuman kapan waktunya kita tidak tahu. Ya, ini tergantung dari nanti bagaimana market dunia merespon gitu ya. Kalau memang nanti ada banyak good news dan sebagainya, maka market crypto akan pulih. Intinya seperti itu gitu loh. Kalau yang sekarang gara-gara drop, terus gara-gara orang food ya kata orangnya, banyak dengar berita sana sini yang membuat ketakutan, akhirnya dia juga jadi takut yang tadinya dia masukin begitu banyak, dia berusaha untuk cut loss. Nah, akhirnya berusaha jual. Ini banyak sekali yang seperti itu. Ya, dan akhirnya apa? Ya benar-benar rugi gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita tradingnya di spot market, ya kayak dagang begitu, sebenarnya don't worry sih. Kalau saya bilang, ya mau dia Bitcoin turun ke 10.000 juga, it's okay aja. Ya, jadikan itu sebagai investasi aja. Betul. Karena memang untuk jangka panjangnya ke sana memang. Ya, kita kalau main di spot market, kalau kita nggak bisa trading ya kita investasiin aja gitu. Sesimpel itu sih. Nah, cuman kalau kita bilang market akan hancur ya, too far lah, terlalu jauh ya. Kalau saya sih melihat maksudnya market crypto tuh penggunanya justru makin banyak gitu. Ya memang banyak yang ninggalin gara-gara market drop. Ya nggak heran kok. Itu saya dengar dari Twitternya siapa yang ngomong ya tuh dia nge-tweet, dia bilang orang tuh hanya suka market bullish, tapi orang tidak suka market bearish gitu. Ya itu siapa yang nge-tweet itu ya? Pendiri koin apa ya yang nge-tweet gitu? Saya lupa saya. Ya dia bilang begitu. Ya orang lebih suka market bullish daripada market bearish. Ya iyalah, siapa yang nggak suka market bearish kan? Pasti semua nggak gitu suka gitu loh. Cuman memang itu harus terjadi. Even kalau kita lihat candlestick aja, candlestick itu untuk bisa dia naik lagi dia harus turun dulu. Turun dulu baru naik gitu loh. Nah itu coba perhatikan pola candlestick deh. Cuman ya kita jangan ambil bulanan terlalu panjang. Maksudnya kita ambil yang maybe yang time frame 30 menit aja kita lihat. Ya. Jadi untuk dia naik, pasti dia turun dikit dulu baru naik lagi gitu loh.
Ya memang seperti itu. Jadi ya nggak heran sih. Terus kalau misalkan ada kebijakan makroekonomi yang sangat berpengaruh, ya memang itu akan membuat semua jenis investasi itu akan drop. Ya, kalau kita bicara drop yang kali ini, sebenarnya bukan cuma kripto, ya, hampir semua jenis investasi semua sekarang drop. Nah, yang per hari ini aja harga dolar itu tinggi sekali, ya, udah mau nyentuh 15.000 loh, 14.800 sekian loh. Luar biasa, ya kan? Semua pada teriak, nanti barang import semua mahal dan segala macamnya. Nah, makanya itu. Karena kebijakannya Amerika ini ya membuat dunia ketar-ketir gitu. Iya, mempengaruhi semuanya. Ya, betul. Itu maksud saya. Jadi ya, kalau dibilang kehancuran sih bukanlah. Ini karena memang semua mengalami serupa. Ya, perang Rusia-Ukraina, ya kan, itu juga sedikit banyak memberikan dampak. Belum lagi resesi yang di depan mata, resesi di Amerika depan mata, nanti kalau dolar terlalu tinggi, barang-barang jadi mahal, itu juga akan berdampak pada ekonomi global, gitu. Termasuk Indonesia salah satunya. Iya. Ya, gitu menurut saya sih. Nah Pak, kan karena lagi market drop banget atau berdarah-darah ini, Ya. ada harapan nggak sih Pak untuk dunia invest atau nggak di dunia kripto ini sendiri? Seberapa besar harapannya? Nah, gini, di balik sesuatu yang sangat jatuh, selalu ada harapan gitu, selalu always ada harapan. Ada titik harapan ya? Ya, kripto itu dibikin nggak semua tapi ya, saya nggak bilang kalau koin micin ya, cuman kalau koin-koin yang sudah punya fundamental yang baik ya, mereka itu merancang koin itu memang untuk kegunaan, ada kegunaannya, kayak gitu, ada kegunaannya. Jadi ketika yang mereka planningkan, yang mereka rancang itu jadi dan diadaptasi oleh banyak orang, maka di situ tuh ada harapan. Sama aja kayak gini, kayak kita beli saham sebuah perusahaan, terus saham pada rontok nih, tapi ada perusahaan yang memberikan solusi untuk masyarakat dan akhirnya dia mendapatkan laba, kinerjanya baik. Nah itu ada harapan nggak? Itu ada harapan gitu. Jadi semua koin yang benar ya, yang bagus, mereka itu punya fundamental yang bagus. Mereka itu punya project-project yang memang dirancang untuk biar koin ini berkembang ke depannya. Saya kasih contoh gini, misalkan kalau saya ada bikin koin nih, kalau saya ada bikin koin ARI, ya misalkan gue bikin koin ARI kan, nah gue bikin koin itu kan bukan sekedar bikin-bikin aja, tapi saya bikin itu karena mungkin di backup oleh apa, oh ternyata saya ada bikin game nih, game itu kalau kita main di dalam situ kita bisa dapat koin ARI ini, misalkan, dan koin ARI ini bisa diperjualbelikan di dalam game. Dan nanti bisa ditukar ke rupiah misalkan gitu. Jadi ada fungsinya koin itu dibikin gitu. Terus nanti koin ini bisa kerjasama dengan banyak merchant kayak gitu. Jadi apa biar bisa diterima sebagai alat tukar dan sebagainya. Tapi kan untuk Indonesia kan belum boleh kan. Yang masalah currency begitu kan. Betul. Kemarin saya bahkan baca di OJK aja kalau nggak salah melarang sampai 10 tahun ke depan. Indonesia tidak boleh menggunakan aset kripto sebagai currency atau alat tukar mata uang gitu ya. Nah, tapi kalau saya bikin koin seperti itu, ya memang ada project yang saya bikin, dan ketika project ini berhasil entah apapun itulah project, maka sebenarnya koin ini dipakai gitu loh. Nah, karena dipakai, diadaptasi banyak orang, nah disitulah jadi ada harapan, walaupun market drop. Gitu. Market drop itu karena penurunan nilai, tapi begitu market bullish, maka koin yang punya fundamental yang baik, ini akan naik luar biasa gitu. Apalagi koin micin, ya yang sekedar ya isu news gitu, mereka bull up gitu ya. Nah itu banyak begitu tuh. Jadi kalau katakan ada harapan, ya pasti ada lah. Terus kalau dengan kondisi sekarang market drop begini, harga Bitcoin turun. Nah saya lihat justru malah opportunity sebenarnya. Di saat orang yang ketakutan, disitulah kita melihat opportunity gitu. Ya kan ada statementnya si Warren Buffett bilang begini kalau nggak salah. Takutlah ketika orang lain greedy, maka greedy lah ketika orang lain takut gitu. Ya kan? Betul. Pas orang lain ketakutan, di situ kita wah peluang. Ya. Betul. Kemarin saya baca-baca itu ada beberapa perusahaan institusi yang besar-besar, itu mereka menjual rugi aset-asetnya. Ya, betul. Saya selalu juga ikutin baca ya. Tapi di saat yang bersamaan ada yang beli banyak juga. Betul. Jadi maksud gua gitu. Jadi selalu ada orang yang melihat ini sebagai opportunity, selalu ada orang yang melihat itu sebagai kerugian gitu ya, loss-nya dia. Jadi ya market begitulah. Ya, betul. Itu sih maksud gua sih harapannya. Betul. Nah Pak, karena lagi market berdarah-darah ini, gimana nih Pak portofolio Pak Ari sendiri nih? Wah sama. Gue juga berdarah-darah gitu loh, cuman gini ya yang harus kita
nangkap itu ada yang mindsetnya kita sih sebenarnya. Again, semua tuh kembali ke mindset ya. Kita kan bukan trading yang seperti perusahaan besar atau kayak MicroStrategy dan sebagainya. Bukan jutaan dolar, puluhan juta, triliun dolar. Nggak begitu kan trading kita kan. Trading kita paling berapa sih? Paling banyak juga puluhan ribu dolar, ratusan ribu dolar. Itu paling banyak itu. Ya kan? Nah, mindset kita harusnya ini kita jadikan sebagai investasi. Pada saat kita trading tidak berjalan, itu jadi investasi. Gitu. Portofolio saya sendiri itu juga merah, jujur aja. Nilai saya juga turun jauh banget, lebih dari 50%. Tapi kira-kira saya worry nggak terlalu gitu. Karena apa? Karena itu tadi pemikiran pertama, I believe in crypto gitu loh. Yang kedua, market nggak pernah akan selalu down, never gitu. Ada saatnya dia akan up. Nah, intinya begitulah ya. Pada saat dia up, nah ada saatnya dia akan down gitu. Jadi I believe di situ gitu ya. Jadi saya percaya di sana. Kalau sekarang portofolio merah, tapi nanti kalau misalkan ada penurunan lagi, saya kan punya target tuh. Saya akan beli lagi di bawahnya harganya. Sehingga saya akan dapatin lebih banyak lagi jumlah token atau koin yang saya pegang. Dan itu untuk investasi jangka panjang. Saya misalnya berapa tahun lagi deh. Baru saya lepas misalkan. Atau mungkin, saya contoh ya. Katanya 2 tahun lagi ini masih masa bearish nih, katanya. Ya, tapi taruhlah 5 tahun, masa bullish sampai 5 tahun kemudian, new ATH terjadi. Lumayan nggak? Lumayan. Benar-benar. Lumayan banget. Betul. Saya termasuk salah satu yang beli CoinShip lumayan banyak, ya kan? Makanya bukan di podcast sih, di video pribadi saya bilang kan, maksudnya Shiba itu don't worry lah, karena ada banyak project dia kan, termasuk salah satunya Shibarium tuh. Yang kadang-kadang akan launching, rilis dalam waktu dekat. Kapan? Never know ya. Betul. Tapi digadang-gadang begitu ya. Nah, maksud gue itu gue beli waktu dia harga 0,002 ribu sekian ya, 2022, 21, 22 ya. Sekarang kan turun ke tadinya 4 digit 0 nih, belakang koma 4 digit. Sekarang kan 5 digit nih. 800-an. Berarti turun 50% lebih. Udah jatuhnya udah 60% dari harga yang gue beli. Ya gitu kan. Tapi kalau kita hitung dari harga yang saya beli ke new ATH-nya, ya ATH terbaru yang kemarin ya, 2021 kemarin, itu 4 kali lipat. Ya, karena paling tinggi kan 88 sekian dia. 8.800-an. Ya kan? Saya beli di 0,002.200-an. Kalau naik ke 8.800-an dan dia cetak new ATH lagi, berarti yang saya beli ini udah 4 kali lipat. Iya, betul. Gitu. Ke 8.800. Kalau ditembus ke bukan 8.800 lagi, tapi nolnya jadi 3, maka itu 5 kali nilai investasi saya. Kayak gitu. Jadi kalau saya invest misal ya 10.000, maka jadi 50.000. Sepadan nggak? Sepadan. Kalau drop itu gini, kalau kita bicara up dan kita dapat profit dengan kita loss, coba kamu bayangkan, kamu punya uang 10.000. Market kalau drop 80% aja, kamu coba hilang 8.000 dari 10.000. Tapi kalau marketnya up, ya dengan CoinShip atau koinnya BTC yang sekarang atau Ethereum sekarang juga ya, itu kalau up itu bisa 2 kali lipat. Kalau CoinShip bahkan bisa 4 kali lipat. Jadi 10.000 jadi 40.000. Jadi kamu kalau misalkan market up, kamu dapat 40.000 kalau dia 4 kali ya. Kamu dapat 40.000, kalau dia turun 80%, kamu rugi 8.000. 8.000 dengan 40.000 jauh sekali, Bu. Compare-nya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan di situ orang ketakutan dan sebagainya, mindset-nya diperbaiki dulu gitu maksud saya. Ya kan? Karena jauh banget antara resiko dengan yang profit yang akan kamu dapatkan itu jauh. Gitu. Portofolio saya merah, tapi mindset saya begitu. Jadi saya nggak terlalu bermasalah. Bahkan kalau memang kita masih punya dana, sebenarnya justru waktu yang paling tepat lagi adalah kita serok sekarang. Kita beli lagi sekarang. Itu menurut saya sangat oke banget loh. Kalau masih punya dana. Tapi kalau udah tidak punya dana ya udah biarin aja. Nggak memaksakan diri juga. Betul. Ada yang sampai sampai jual harta untuk beli kripto sekarang loh. Betul. Ada yang begitu. Karena ya momen seperti ini memang jarang banget gitu loh. Jarang sejatuh itu. Ada uang, ya silakan untuk diinvestasikan. Jujur aja kalau saya masih punya uang cash banyak, saya beli loh. Nah makanya itu. Saya DCA langsung saya. Oke nih Pak, kan dari awal Bapak itu sudah ada keyakinan nih dengan kripto gitu kan. Nggak mungkin lah kalau misalkan dia mau tiba-tiba langsung
drop banget sampai selama-lamanya misalkan gitu kan, Ya, sampai betul, hancur betul, lah kayak gitu. betul. Nah Pak, bisa nih Pak kasih yakinin lagi nih sama teman-teman yang sering nonton podcast kita nih Pak, untuk meyakinkan diri lagi kalau misalkan di masa-masa market berdarah ini tuh ya memang ada waktunya, cuma ya kita lebih sabar lagi sih gitu sih Pak. Oh iya, investasi itu pada dasarnya kamu harus patient, ya kamu harus bersabar lah, ya. Tidak ada investasi yang kamu tuh selalu go up, itu nggak ada gitu, nggak ada yang seperti itu. Orang investasi itu bukan hitungan menitan, jaminan, harian, nggak ada. Orang investasi hitung bulanan. Iya. Saya mau tanya, market bearish itu berapa bulan sih baru-baru ini? Kan belum terlalu sebenarnya. Betul. Ya taruhlah setengah tahun gitu, tapi belum lah ya, belum setengah tahun juga lah. Belum. Awal tahun oke, sempat turun, Iya. tapi kan ada pembalikan lagi. Masih, Ya iya. kan. Nah taruhlah misalnya setengah tahun deh. Itu baru setengah tahun, belum 10 tahun gitu loh. Iya. Baru setengah tahun gitu kan. Nah, kalaupun dia berjalan setahun, so what gitu. Nggak ada masalah dengan market drop gitu kan. Kan again lah ya, kalau market crypto itu sampai turunnya berlebihan atau sampai yang tadi pertanyaan pertama itu ya, Iya, sampai kehancuran, Betul. itu kenanya bukan di kripto. Itu kenanya akan ada di semua jenis investasi. Semua jenis. Kayak Semua. gitu. Iya. Kalau satu industri hancur itu akan berpengaruh ke semua industri. Oke, Kayak gitu. iya. Sekarang kalau industri kripto hancur nih kita bicara, hancur beneran, orang benar-benar udah tidak ada yang mau masuk lagi dan sebagainya. Sekarang orang mau invest kemana lagi, orang percaya. Iya, udah nggak Kayak ada gitu. rasa kepercayaan lagi. Iya, mau taruh di saham juga ngeri-ngeri, saham Iya. gorengan, Betul. ya kan? Mau taruh di perbankan dan sebagainya. Nah, kalau kejadiannya kayak bank kan bagaimana? Bank korup bagaimana? Betul. Ya yang orang tuh rasmani, misalkan gini, misalkan kita ke bank, kita semua satu Indonesia warga negaranya semua setuju nih tarik uang dari bank. Apa itu bank nggak kolaps tuh? Iyalah. Ya kan, dia nggak ada dana liquid lagi soalnya. Iya. Nah itu kalau terjadi semua hancur gitu. Iya. Nah makanya gue bilang nggak mungkin sampai ada kehancuran. Nggak mungkin satu industri sampai hancur. Ini satu industri hancur, semua akan kena. Iya. Kayak gitu, impactnya luar biasa gitu loh. Bahkan satu negara aja kalau sampai ada masalah nih, kayak kemarin ada negara apa itu yang sampai utangnya banyak banget, Oh, sampai iya. lupa saya. Ada. Iya. Dan negara apa lah gitu sampai utangnya banyak. Itu pasti berimpact ke negara tetangganya. Pasti. Sedikit banyak akan berimpact. Nggak mungkin nggak. Iya. Kayak gitu loh. Nah maksud saya kayak gitu. Jadi don't worry sebenarnya dengan market dump atau market yang bearish seperti ini. Don't worry, asal Anda tidak main di future marketnya aja. Kalau future marketnya ya Anda main di shortnya make money Anda. Tapi kalau Anda main di longnya ya Anda akan MC kan. Nah kecuali itu yang beresiko. Tapi kalau di spot ya gini deh, lu punya barangnya, lu punya koinnya, udah lu keep aja. Iya. Gitu, pusing apa gitu. Kecuali gini, uang yang lu pakai buat beli ini benar-benar hot money sekali gitu. Yang sampai bikin lu beli berasnya nggak ada gitu uangnya. Nah itu baru berbahaya. Tapi kalau ini cold money atau memang uang investasi, sebenarnya orang nggak pusing sebenarnya. Iya. Gitu. Kalau dia benar-benar memang untuk investasi Iya, ya. tujuan investasi. Ya, gitu. Kalaupun untuk trading, ya udah paling floating aja, udah biarin aja, anggap investasi menurut saya gitu loh. Jadi resiko terburuk dari dunia trading atau ya ini holding aja kamu jatuhnya. Endingnya adalah kamu holding. Iya. So don't worry sebenarnya, don't worry, just wait the moment, just wait the time aja. Ya kan kalau time-nya udah dapat, ya maka dia akan balik arah dan orang investor akan mulai percaya. Kayak gitu. Dan banyak investor akan masuk. Salah satu video yang saya tonton itu mengatakan sampai saat ini nih Bitcoin udah jatuh 20.000 sekian, Iya. itu Wells itu belum masuk. Sama sekali belum masuk. Ya, jadi Wells itu belum masuk. So, wait the moment aja. Nanti Wells masuk, market akan koreksi luar biasa. Iya. Nah, di situ fase yang namanya kita bilang fase bullish-nya. Nah, kalau kita DCA dari sekarang, ya, menurut gue strategi paling cocok sekarang itu DCA, dollar cost averaging. Kita buy dari sekarang, buy the dip. Udah, itu paling benar. Kayak gitu. Sampai memang dana yang kita siapin untuk buy itu habis. Udah, habis itu tidur aja. Iya. Tinggal tunggu waktunya. Just wait aja. Betul. Gitu loh. Karena investasi seperti itu. Ya, investasi bicara patient, bicara bersabar aja. Iya. Kayak gitu. Terus kalau udah naik ya terserah kamu mau dijual silakan, nggak dijual juga silakan. Iya, betul. Gitu. Oke, Pak, untuk pertanyaan terakhir nih. Ya. Boleh tahu nggak sih, Pak, rencana ke depannya nih, Pak, untuk investasi di kripto ini seperti apa? Untuk Nah, Paris sendiri? sebenarnya kalau saya pribadi ya, gini,
kita harus bedakan dua jenis pemasukan untuk kita sendiri. Satu untuk short term, satu untuk long term. Nah, kalau kita trade di spot market, itu bicara untuk long term. Bicara untuk long term lah ya. Kalau short term tuh kayaknya masih terlalu, ya kalau kayak begini kan jadinya nggak bisa kan. Iya. Nah, kayak sekarang begini kan boro-boro income short term. Iya, ada bisa. duit, kan gitu kan, harga turun. Jadi saya anggap itu ke long term aja ya. Jadi kalau kita trading di spot market ya, itu untuk panjang urusannya, untuk berapa tahun gitu, misalnya begitu bahasanya. Nah, kalau mau ya, sebelum kita masuk ke investment yang panjang, boleh kita bagi separuh dana kita. Separuh kita taruh di yang panjang, separuhnya lagi kita taruh yang lebih beresiko sedikit. Ingat bahasa pepatah bilang begini, kalau kamu mau hasil besar, umpannya besar. Iya. Resikonya juga besar. Pasti. Kayak gitu kan. Kalau dapat income yang besar, resiko besar. Income yang kecil, resiko kecil. Iya. Kan gitu. Itu kan sebanding lah. Iya. Ya begitu ya. Nah, kalau kita untuk long term, kita mainnya yang aman. Karena aman, profitnya tidak bisa besar. Tidak bisa harian gitu ya. Kalau dia untuk panjang sekali ya mungkin bisa besar ya kan. Tapi kalau untuk harian kita pakai dan sebagainya, atau kita mau make money dan sebagainya, itu agak susah. Iya. Ya, kalau mau kita mainnya di trade yang future tadi itu. Ya, kalau gue pribadi ada trade di yang bukan future crypto sih. Gue ada trade juga di forex-nya. Jadi forex itu kalau dia naik turun kan make money-nya kita. Mau dia naik make money, mau dia turun make money. Cuman kita harus temukan cara supaya bagaimana caranya kita tidak sampai MC, sampai loss. Iya. Itu aja. Betul. Jadi kita make money-nya dari yang ini, kita investasinya dari yang ini gitu loh. Dari spot, dari crypto kita investasi long term. Nah, kalau untuk yang pendeknya mending arahin ke yang lain gitu. Iya, dialihkan ya Pak. Dialihkan. Itu better sih. Iya. Nah, kabar baiknya memang kita dari komunitas nanti bakal ada. Kayak gitu. Kabar baik kita dari komunitas ada, nanti kita akan rancang itu. Mungkin beberapa minggu dari sekarang mungkin udah kelar, nanti kita akan running itu. Ya, kita akan running itu dan itu kita bisa make money banyak dari situ. Nah, itu caranya seperti itu. Lalu nanti setelah kita make money, kita alihkan, kita invest ke kripto lah. Kripto, iya. Ya, nah kalau untuk investasi saya lebih sarankan masuk ke Bitcoin. Oh iya. Kecuali memang ada altcoin yang memang dia believe, ya silakan. Oh iya, Ya, betul. silakan. Itu bebas lah tergantung masing-masing. Ada angin-angin surga nih Pak. Ya dong. Gitu. Jadi tadi kan bilang kan ada harapan nggak ada gitu loh. Di balik suatu kayak gini lah, pandemi itu kan membuat orang semua stres. Tapi ada harapan nggak? Ada orang-orang yang berhasil menciptakan vaksin dan sebagainya. Itu ada harapan maksudnya. Iya. Walaupun berdarah-darah nih, Iya. ya, ekonomi hancur-hancuran, negara tutup segala macam, pariwisata hancur. Begitu ditemukan vaksin, itu ada harapan. Betul. Nah, ketika vaksin itu dipakai dan udah kita divaksin semua, maka ekonomi meningkat gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan bearish, bullish, kayak gitu. Betul. Waktu pandemi, bearish semua nih ekonominya. Iya. Waktu sudah divaksin semua, boleh buka masker, langsung bullish dia. Iya, betul. Sama. Betul, ya. Ekonomi dunia juga begitu. Iya, benar-benar. Jadi don't worry lah, don't worry. Ya, kalau untuk yang tadi saya sampaikan yang terakhir, ya just wait ya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah ada di CTC, nanti kita akan invite Anda. Kita akan undang Anda untuk masuk ke Zoom meeting kita. Di situ kita akan ajak Anda berdiskusi ya. Kita akan bahas banyak hal lah. Nah, nanti di situ Anda akan tahu apa yang kami kerjakan. Oh iya. Itu juga mau saya sharingkan sih jujur aja dengan teman-teman yang ada di komunitas nanti. Gitu. Biar mereka juga dapat solusi untuk masalah keuangan mereka saat ini. Iya. Kayak gitu. How to get out dari yang kondisi sekarang gitu. Iya. Ya, seperti itu. Oke, wah, bagus banget sini sih Pak. Ya. Ya benar, masih untuk teman-teman juga masih ada harapan lagi nih teman-teman. Nah, kalau misalkan memang penasaran, bisa lah ya tanya-tanya ke Bapak lagi ya untuk informasi bisa. yang lebih jelasnya seperti apa. Iya. Oke, Iya. thank you Pak Ari Thank atas you. infonya. Yeah. Welcome to CTC, a professional team for money.